Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin ini, masih di surat Al-Baqarah ayat 35. Surat Al-Baqarah ayat 35. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa qulna matabi alif ya majais munfasil, karena sebetulnya antara huruf ya dengan huruf hamzah itu terpisah ya, atau berbeda kata, jadi dibacanya majais munfasil, lebih panjang dari mantabi alif. Ya adamus kun idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah secara terpisah, jadi dibaca jelas di tenggorokan. Khalqi itu tenggorokan, anta itu ihfa, tapi ihfanya ihfa akrob, karena nun mati ketemu taknya dalam satu kata, dibaca samar tapi sepintas. Anta wazau madlain ya, atau haraf lin, dibaca panjang tapi tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf. Dan bedain itu bunyi zai dengan jim. Wa zaujuka, yang pertama zai, yang kedua jim. Wa zauju, wa zaujukal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, jadi lamnya dibaca idhar. Idhar itu jelas. Jannah guna, nun bertasdid itu guna, tahan dua ketukan biar nampak mendengung. Wa kula matabi alif minha matabi alif. Nah, ada nun mati ketemu ha itu Pak, itu hukum bacanya idhar, tapi karena dalam satu kata tununnya dibaca sepintas saja. Minha, nggak usah minha, nggak usah begitu. Minha rogodan fathatain ketemu dengan ha, idhar khalqi. Rogodan hai madlain. Syi'na si hamzah gelato, huruf hamzah mati di tengah-tengah kata, itu hamzahnya dihentakkan Pak, jadi bukan dibaca panjang, enggak sih begitu. Visi tuma matabi alif wala matabi alif
taqa qalqalah sugra. Huruf qaf mati di tengah-tengah kata. Roba mad tabi alif, ha mad badal, dihish idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Fataku matabi wawu, na matabi alif, minaum idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Bo mad badal, limin mad arid li sukun, karena ada waqaf didahului oleh mad tabi'iyah. Itu idealnya dibaca panjang 4 sampai 6 ketukan ya, mad arid li sukun itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di dalam ayat 35 ini Allah berfirman, wa dan kulna. Kulna itu gabungan dari kola dan nahnu itu. Jadi kulna. Kola itu kan berkata, na itu kami. Jadi wa kulna dan kami berkata atau kami berfirman. Karena yang berkata di sini kan Allah. Ya wahai Adamu, Adam. Ya Adam, wahai Adam. Uskun itu sakinah itu Pak. Kita sering mendengar keluarga yang sakinah. Sakinah itu tenang gitu. Atau asal kata sakinah itu artinya ini tetap Pak. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang tetap, yang tenang, yang tentram, yang aman, damai. Nah itu. Jadi uskun, tinggalilah gitu Pak. Menetaplah gitu atau berdiamlah gitu. Nah itu kalau dalam susunan bahasa Indonesia, dari uskun itu sebetulnya langsung ke al-jannah itu Pak, karena objeknya kan surga. Menetaplah atau tinggalilah oleh kalian al-jannata, surga gitu Pak. Itu kalau dalam susunan bahasa Indonesia. Nah di sini diselang dulu oleh kata anta wa zaujuka. Jadi uskun, tinggalilah anta olehmu, wa dan zaujuka istrimu, maksudnya adalah Siti Hawa Pak. Al jannata, surga. Jadi, ditinggalilah olehmu wahai Adam dan juga istrimu Hawa al jannata, surga. Ini kan sebuah kehormatan yang luar biasa dari Allah. Setelah Adam itu memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan makhluk seperti iblis bahkan malaikat itu Pak. Nah salah satu keistimewaan atau kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Adam itu kan ilmu Pak. Allah ajarkan berbagai macam nama-nama sehingga Adam itu menjadi orang yang berilmu. Nah sebagai buahnya atau sebagai uzrohnya, sebagai imbalannya dari Allah, Allah persilahkan gitu Adam dan Hawa itu untuk menempati surga. Dan di situ menggunakan kata-kata uskun itu Pak. Artinya mereka dipersilahkan tinggal di surga itu dengan penuh ketenangan, ketentraman, kedamaian. Yang tentu saja kenikmatan di surga itu kan
kenikmatan yang penuh dengan ketenangan yang tidak menyisakan sedikit pun kecemasan itu. Tempat yang penuh dengan keamanan yang tidak menyisakan sedikit pun rasa takut itu. Berbeda kan dengan di dunia, Pak. Sekalipun ada sebuah tempat yang megah gitu ya. Bahkan barangkali hotel berbintang gitu, Pak. Itu kan tidak menjamin ketika ada gempa, tidak menjamin kalau tidak roboh gitu. Kemarin kan ada gempa ya. Ketika ada banjir tidak menjamin tidak terkena banjir. Ketika ada tsunami tidak menjamin tidak diterjang tsunami. Itu bangunan-bangunan megah yang ada di dunia. Berbeda dengan al-jannah, surga. Dan luar biasanya Allah mempersilahkan untuk menempati surga itu dengan tenang, dengan tentram, sehingga melahirkan yang namanya sakinah itu, Pak. Melahirkan yang namanya keluarga sakinah itu. Wakula, dan makanlah oleh kamu berdua. Itu huruf lamnya ada alif itu, Pak. Kalau yang disuruh makan itu sendiri wakul. Tapi karena yang disuruh makan itu berdua ada alifnya, wakula, dan makanlah oleh kamu berdua minha, dari yang ada di surga itu, atau dari makanan-makanan yang ada di surga itu. Rogodan, ar-rogdu itu cukup banyak artinya. Bisa diartikan ar-rogdu itu rizki yang melimpah gitu. Bisa diartikan ar-rogdu itu rizki makanan yang enak-enak gitu, yang banyak gitu. Jadi makanlah oleh kamu berdua makanan-makanan yang ada di surga itu yang sangat banyak sekali. Haitsu, sebagaimana syi'tuma, kalian kehendaki. Jadi bebas itu, Pak, bebas. Kapanpun mau makan atau apapun yang mau dimakan, sebanyak apapun yang mau dimakan, silahkan gitu. Nah, ini oleh para ulama diambil sebuah kesimpulan bahwa salah satu ini ya, penyebab sebuah keluarga itu memiliki sakinah, Pak, itu adalah ini rizki, Pak. Jadi salah satu penyebab sebuah keluarga itu menjadi sebuah keluarga sakinah, jika keluarga itu berkecukupan, Pak, terkait dengan rizkinya. Ini jangan disimpulkan hubud dunia, Pak. Jangan disimpulkan mencintai dunia gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia yang hidup di dunia butuh dengan dunia. Butuh dengan dunia. Kita kan sering mengatakan begini. Duit itu bukan segalanya gitu. Tapi hari ini segalanya pakai duit, Pak. Malah kalau di tempat-tempat tertentu mah jangankan makan, mau buang air saja kan pakai duit itu, Pak. Nah, oleh Allah itu dianugerahkan kepada Adam dan Hawa itu untuk tercipta sebuah ketenangan, ketentraman itu makanan yang rogoda, makanan yang banyak gitu. Makanan yang melimpah itu. Dan ini merupakan sebuah motivasi bagi kita untuk menciptakan keluarga sakinah itu. Seorang suami, kepala keluarga itu giat bekerja, giat bekerja, walaupun nanti kan hasil yang menentukan Allah gitu. Yang penting tunjukkan saja semangat bekerja.
masalah hasil biarlah Allah yang berbicara. Dan sebesar apapun gitu ya rezeki yang kita berikan kepada keluarga ya, kalau sudah maksimal usahanya ya sudah. Jadi susah atau sulit lah untuk menciptakan keluarga sakinah gitu kalau memang kitanya tidak giat bekerja. Malah begini, untuk seorang istri Pak, untuk seorang istri ini berdasarkan penelitian Pak, untuk seorang istri ketika sudah membangun sebuah rumah tangga, yang dilihat oleh istri itu bukan gantengnya Pak. Istri itu yang diutamakan bukan melihat suami saya ganteng, suami saya wangi, suami saya atletik, bukan. Yang dilihat itu suami saya daek gawe henteu gitu tah. Sok aya paribahasakan kasep mah moal seubeuh diletakan, kan gitu Pak. Kasep mah moal seubeuh diletakan. Jadi untuk menciptakan sebuah keluarga sakinah itu kita harus menunjukkan sebuah semangat bekerja. Yang dengan harapan dengan semangat bekerja itu akan melahirkan tadi, akan menghasilkan makanan yang rogoda itu. Wala dan janganlah, nah ini larangan. Jadi kalau tadi mempersilahkan makan, yang ini wala dan janganlah taqraba. Qarib itu kan dekat. Di sini kata ba-nya, huruf ba-nya memakai tambahan alif. Karena yang dilarang itu dua orang. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa mendekati hadhihi ini as-sajarah, pohon. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Nah Allah itu enggak menyebutkan Pak nama pohonnya gitu. Sekali lagi ini catatan penting. Allah itu enggak menyebutkan nama pohonnya. Kan kita sering mengatakan pohon khaldi, ya, buah khaldi. Dari mana itu? Dari setan itu Pak. Jadi yang menyebutkan pohon itu pohon khaldi setan itu, bukan Allah itu. Setan dalam rangka menggoda Adam dan Hawa, disebutlah pohon itu pohon keabadian gitu. Padahal pohon itu adalah pohon kehancuran itu, bukan pohon keabadian. Nah, kenapa kok kita ini sudah terlanjur seperti itu? Karena kita dari kecil itu banyak memahami Al-Quran itu mengadopsi cerita-cerita dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani Pak. Ketika kecil itu seperti itu. Kan sering digambarkan kayak Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu mengendarai buruk. Itu kan dari cerita Yahudi Nasrani itu Pak. Buruk itu digambarkan kuda yang berkepala manusia, perempuan kan gitu. Dulu mah di kalender kan begitu ya. Atau kita sering mendengar cerita-cerita bahwa pohon yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu pohon khaldi gitu ya. Memang di Al-Quran ada sajaratul khuldi gitu. Tapi itu yang menamakannya bukan Allah, itu setan. Perkataan setan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi begini nih kalau saya jelaskan nih. Al-Quran ini adalah firman Allah. Tapi firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu sebagian perkataan makhluk Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada perkataan Nabi Sulaiman diabadikan di Al-Quran. Seperti begini nih doa terkait dengan Nabi Adam kan. Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu perkataan Nabi Adam oleh Allah diabadikan di Al-Quran Pak.
diabadikan. Nah, nama Sajaratul Khuldi itu perkataan iblis diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi Allah itu tidak menyebut nama pohonnya, nama pohonnya, sehingga yang harus menjadi sebuah pemikiran bagi kita bahwa ketika kita menjauhi larangan Allah itu, di situ yang penting itu adalah ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah itu. Kan seringkali orang begini, dulu Nabi Adam dan Nabi Hawa dikeluarkan dari surga itu karena mendekati pohon holdi. Kan ayeuna pohon holdina eueuh berarti urang mah moal dikeluarkeun tina surga. Kan gitu kesimpulannya. Makanya Allah tidak menyebutkan namanya itu. Yang penting begini, semua yang dilarang oleh Allah itu jangan didekati gitu. Semua yang dilarang oleh Allah itu harus dijauhi. Sehingga kalau Bapak nanti baca dalam penafsiran para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan bisa jadi pohon yang dilarang didekati itu pohon tin, bisa jadi Pak ya. Bisa jadi pohon zaitun, bisa jadi pohon kurma. Kenapa kau mengatakan demikian para ulama? Karena Allah sendiri tidak menyebutkan nama pohonnya gitu. Yang penting kata Allah, silahkan kamu makan apapun makanan yang ada di surga dan semau kamu gitu, semau kalian berdua. Tapi kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Dan bukan memakan, Pak, mendekati. Jadi ketika makanan yang dihalalkan Allah katakan wakula, makanlah oleh kalian berdua. Tetapi ketika berkaitan dengan yang dilarang Allah mengatakannya bukan wala takula, tapi wala takroba, jangan mendekati. Makanya kan ada sebuah perkataan, ini merupakan sebuah tindakan preventif itu Pak, pencegahan supaya jangan sampai terjadi memakan, maka dicegah jangan mendekati. Kan ketika kalau dibolehkan mendekati bisa jadi kan tergoda kan gitu, bisa jadi kabita kan gitu. Kan suka ada orang begini, ada orang rajin umpamanya beribadah tapi rajin oge ka diskotik. Ketika ditanya kenapa kok anda itu rajin ke masjid tapi rajin juga ke diskotik, ada saya mah teu naon gitu, ulin wungkul gitu. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita itu untuk terhindar dari kehancuran itu dengan cara preventif Pak. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina kan begitu. Jangan mendekati, itu preventif. Di sini pun jangan mendekati pohon ini. Fatakuna maka takuna akan menjadikan kamu berdua. Jadi di sini ada kalimat yang diijazkan, diringkas dalam arti kita akan mengetahui kata apa yang diringkas itu kalau dikaitkan dengan ayat lain. Jadi kalau begini nih, kamu jangan mendekati pohon ini karena kalau kamu mendekati pohon ini kamu berdua akan menjadi minad dolimin, termasuk orang-orang yang zalim. Ikhwanu fillah arsadakumullah, ayat 36. Fa'azallahuma, azal itu ini pakai zai itu Pak, bukan pakai jim. Kalau pakai jim, ajal itu ya ajal, usia, umur itu Pak. Kalau pakai jim, kalau pakai zai itu artinya
menggelincirkan atau menyimpangkan. Jadi pakai zai, fa'azallahuma, maka setan menggelincirkan keduanya, as-syaitanu setan, maka menggelincirkan keduanya as-syaitanu setan anha. Jadi setan menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa itu mendekati pohon itu. Sehingga Adam dan Hawa mendekati pohon itu. Fa akhrajahuma. Lalu Allah mengeluarkan mereka berdua mimma kana fi, dari dalam surga itu. Wa qulna, kemudian kami katakan, Allah berfirman, Pak. Wa dan qulna, kami berfirman, ihbitu. Itu setelah to ada wawu dan alif, Pak. Kenapa enggak ihbito gitu, pakai alif, tapi pakai wawu dan alif? Karena yang disuruh untuk keluar dari dalam surga bukan hanya Adam dan Hawa, termasuk iblis itu, Pak. Jadi banyak, Pak, udah lebih dari 2 orang. Kalau tadi dilarang mendekati pakai alif, wala taqroba, karena yang dilarang 2 orang. Iblis kan sudah divonis kafir, Pak, karena tidak mau sujud. Nah, di sini kata ihbitu itu memakai wawu dan alif, karena yang dikeluarkan oleh Allah itu 1 Adam, 2 Hawa, 3 iblis. Jadi ihbitu gitu. Ihbit itu kan kayak kalau tempat pesawat itu, kalau tempat pesawat turun itu apa namanya, apa itu, bandara itu, Pak ya. Jadi ihbit itu turun, Pak. Jadi turunlah kalian atau keluarlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, li, untuk ba'din, sebagian yang lain, aduun, itu sebagai musuh. Iblis, Adam dengan iblis sudah jelas musuh, Pak. Siti Hawa dengan iblis musuh. Termasuk antara Adam dengan Hawa pun pada saat dikeluarkan dari dalam surga itu menjadi musuh, Pak. Kenapa menjadi musuh? Kan manusia itu biasanya, Pak, sebelum berbuat kesalahan itu sahabat, tapi setelah kesalahannya itu terbongkar itu menjadi musuh, Pak. Coba saja orang yang para koruptor itu kan seringkali ada istilah koruptor berjamaah gitu ya. Berarti kan kalau berjamaah itu bersahabat itu, Pak. Ketika korupsinya bersahabat, tapi ketika di kemudian hari korupsinya itu terbongkar, maka satu sama lain itu bermusuhan. Ngeunah wae saya di penjara didinya henteu. Bijago tak kesalahan TKB. Itu. Jadi satu sama lain di antara kalian itu menjadi musuh. Makanya ketika diturunkan oleh Allah itu terpisah itu, Pak, terpisah. Nah, bedanya begini, Pak. Kalau iblis ketika diturunkan oleh Allah, dikeluarkan dari Allah lalu diturunkan, udah lebih dulu iblis itu dikeluarkan dari dalam surganya itu. Cuman belum diturunkan Pak ke bumi, belum menjadi makhluk bumi. Nah, iblis itu diturunkan oleh Allah lalu mereka itu menempati tempat-tempat perairan itu, Pak. Itu kalau dalam hadis yang panjang gitu, menempati tempat-tempat perairan, bisa sungai, Pak, bisa muara, bisa laut, bisa hulu cai, bisa sumur itu, Pak. Jadi memang kalau selama ini ada sebuah perkataan bahwa di tempat-tempat
calalebrek cenah cekolot manaon teh cembrek atuh lembab gitu Pak geuman cenah tempat teh calalebrek gitu. Itu ada kaitannya dengan hadis itu Pak. Jadi ketika iblis itu turun itu menempati tempat-tempat seperti itu. Berbeda dengan ketika Adam turun gitu. Itu menempati bumi dalam arti dataran itu Pak. Menempati dataran. Dan mereka satu sama lain menjadi musuh. Bahkan dalam hadis itu dikatakan dalam perjalanan hidupnya iblis itu memerintahkan kepada anak buahnya setan-setan itu untuk selalu menggoda manusia Pak. Untuk selalu menggoda manusia. Semuanya disebar untuk menyesatkan manusia. Nah di hadis itu dikatakan ketika setan-setan itu disebar kemudian mereka melapor Pak, kepada iblis tentang keberhasilan kerja mereka menyesatkan manusia, itu semuanya tidak ada yang diangkat jempol oleh iblis itu. Tugas mereka itu dianggap cetek semuanya. Ya Allah, saya sudah menyesatkan manusia sehingga dia tidak sholat, cetek. Ya Allah, saya sudah menyesatkan manusia sehingga dia itu tidak zakat, cetek. Justru yang dianggap besar ya, tugasnya berhasil oleh iblis itu dalam hadis itu Pak, itu ketika ada setan yang berhasil mencerai-beraikan pasangan suami istri. Nah ini baru tugas bagus ini, berhasil. Jadi iblis memandang bahwa ketika setan itu berhasil mencerai-beraikan pasangan suami istri itu merupakan sebuah keberhasilan yang besar dibanding menyesatkan orang tidak sholat Pak. Kenapa? Karena ketika sepasang suami istri itu cerai, disitulah awal dari kehancuran itu Pak. Di mana awal kehancurannya? Anak kan tidak terurus, tidak terdidik gitu Pak. Menjadi mudah bagi setan untuk menyesatkan anaknya di kemudian hari. Orang tua istri dengan orang tua suami bermusuhan itu Pak. Kalau sudah bermusuhan kan gampang gitu. Nah maka disitulah kita perlunya yang namanya menjaga keutuhan keluarga itu. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan keluarga atau untuk menciptakan keluarga sakinah itu adalah tadi rogoda itu Pak. Rogoda yaitu mendapatkan atau memiliki makanan yang cukup, dan untuk mendapatkan makanan yang cukup itu ya berusaha atau bekerja. Walakum, dan bagi kalian fil ardi, di muka bumi itu. Nah, di situ kan tersirat ada sebuah kenikmatan Pak. Dan untuk kalian di muka bumi itu mustaqarrun, menetap itu mustaqarrun itu menetap Pak. Wa mataun, dan ada mata itu mut'ah itu Pak. Kita sering mendengar ada istilah di orang Syiah itu kan kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin eta. Kawin ngan saukur senang-senang unggul Pak. Kawin yang ngan saukur senang-senang unggul. Saya curiga belakangan ini banyak kasus-kasus di pesantren itu Pak ya. Kayak tempo hari kan di mana tuh? Cibiru itu ya. Saya curiganya itu buah-buah bukan orang Islam gitu Pak. Bisa jadi orang-orang Syiah gitu. Karena kan dalam keyakinan mereka tidak apa-apa gitu ya, menikahi beberapa wanita gitu, tanpa ada batasan gitu. Tetapi kan yang disorotkan Islam, karena yang dikenal di dunia itu kan Syiah kurang dikenal pada kita itu. Jadi mereka itu orang-orang Syiah. Walakum, dan bagi kalian itu fil ardi, di muka bumi itu ada tempat ya, ada waktu untuk tinggal dan ada kenikmatan ilahin,
sampai waktu yang dijanjikan. Nah, di sini para ulama berbeda penafsirannya. Ada yang menafsirkan ilahin itu sampai ajal menjemput, itu kalau sifatnya individu, Pak. Dan kita tidak tahu kapan ajal kita itu datang. Ada yang menafsirkan ilahin itu adalah peristiwa as-sa'ah, yaitu peristiwa dihancurkannya alam semesta, yang tentu semua manusia itu sudah berakhir di dunia itu. Terakhir ayat 37, fatalaqqa, fa maka talaqqa menerima Adam mir rabbihi dari Rabbnya itu kalimatin, beberapa kalimat. Para ulama menafsirkan bahwa yang disebut dengan kalimat di sini adalah kalimat-kalimat istighfar, Pak. Kalimat-kalimat taubat. Kalimat-kalimat untuk memohon ampun. Sehingga para ulama sering mengkorelasikan, Pak. Itu kalau dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan ilmu munasabah. Ilmu menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lain. Itu sering dikaitkan dengan yang tadi, Rabbana dolamna anfusana, surat naon sih itu Pak teh? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harapalnya tak. Surat Al-A'rafnya, betul, Al-A'raf, surat Al-A'raf, surat naon papitoya teh teh. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Taya Pak, itu halaman 153 pojok atas tuh Pak. Al-A'raf ayat 23 halaman 153. Itulah kalimat-kalimat istighfar, ya, permohonan ampun yang Allah berikan kepada Adam, gitu Pak. Jadi walaupun Nabi Adam itu membaca ayat ini, awalnya dari Allah juga, Pak. Allah mewahyukan, mengilhamkan beberapa kata, beberapa kalimat. Lalu kemudian oleh Adam itu dibaca qala. Nah itu. Mereka berdua berkata, Adam dan Hawa berkata. Di sini pakai alif, Pak, bukan pakai wawu. Bukan qalu. Kenapa? Karena iblis nggak ikut. Jadi yang berkata itu Adam dan Hawa. Qala, berkatalah Adam dan Hawa, Rabbana, wahai Rabb kami, dolamna, kami telah berbuat dolim, angfusana, terhadap diri kami. Ada penyesalan itu Pak, ada penyesalan. Wa illam, dan jika tidak, taghfir lana, engkau mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna, pasti kami akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Baheula masuk aya kakawihan di masjid-masjid di karena baheula. Nah itu kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada Adam dan Hawa, kemudian oleh Adam dan Hawa itu diucapkan tuh. Ya kita pun boleh Pak, bagus itu ya. Dianjurkan untuk membaca ayat tadi Pak. Di umpamanya kita habis sholat itu ya, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berbeda Pak ya,
Berbeda sikap Adam dan Hawa dengan sikap iblis setelah berbuat salah. Kalau iblis setelah dia berbuat salah tidak mau bersujud ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, itu tidak ada penyesalan. Tetapi Adam dan Hawa setelah berbuat salah karena mendekati pohon itu, padahal Allah sudah melarangnya, ada penyesalan. Ada penyesalan. Nah, dengan penyesalan itulah Adam dan Hawa itu kembali mendapatkan kenikmatan, Pak. Kembali mendapatkan kenikmatan. Dan ini sebetulnya, Pak, merupakan sebuah motivasi sekaligus ini juga dorongan lah bagi kita manusia, bahwa ketika manusia itu katakanlah tergelincir, Pak, berbuat salah, berbuat dosa, apabila dia itu punya niatan untuk kembali ke jalan yang benar itu, Pak, maka insya Allah kenikmatan itu akan kembali diraih gitu. Baik itu kenikmatan hidayah, taufik, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lain akan terjaga dari kehancuran. Dan kalau kita bandingkan dengan perkataan sebelumnya ya, Pak, dengan ayat sebelumnya, itu ada yang menarik itu, Pak. Di mana menariknya itu? Satu, penyebab iblis dan Adam dikatakan bersalah. Yang kedua, akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh iblis dan Adam itu berbeda. Di mana bedanya? Kalau iblis dia divonis oleh Allah sebagai makhluk yang kafir dan dikeluarkan dari dalam surga, itu karena menolak perintah, Pak. Karena menolak perintah. Perintahnya apa? Usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam, kan itu. Tapi kalau Adam dan Hawa dinyatakan bersalah itu karena melanggar larangan, gitu ya. Iblis menolak perintah, Adam melanggar larangan. Dua-duanya divonis salah, tetapi vonis salahnya berbeda, Pak. Tingkatannya beda. Vonis salah untuk iblis jauh lebih berat dibanding vonis salah untuk Adam dan Hawa. Makanya para ulama menyimpulkan begini, Pak. Orang itu menolak ketika diperintahkan untuk taat, itu dosanya jauh lebih besar bila dibanding dengan orang itu melanggar atau bila dibanding orang itu bermaksiat, gitu, Pak. Itu para ulama mengambil kesimpulan itu dari ayat ini. Jadi sekali lagi, orang itu dosanya jauh lebih besar ketika menolak untuk taat, ya, ketika menolak perintah untuk taat bila dibanding orang itu melakukan maksiat, dengan alasan bahwa dulu iblis itu menolak untuk taat, vonisnya, sanksinya jauh lebih besar bila dibanding dengan sanksi yang Allah berikan kepada Adam untuk menjauhi maksiat. Ya boleh. Ini dari ketiga makhluk berarti tiga-tiganya, yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang kedua jin, yang ketiga setan. Panggil iblis, ya. Iblis berarti tadi kesalahan karena menolak untuk taat. Kemudian ada melanggar, juga mendapat hukuman, ya. Iya. Sedangkan kalau malaikat itu kesalahan itu bukan kita tiap waktu itu. Iya. Ya. Kemarin sudah kita katakan kan, malaikat itu kan pernah berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha
wa yasfikud dima. Ayat 30 Pak tuh. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan senantiasa berbuat kerusakan dan senantiasa menumpahkan darah gitu ya. Di situ ada perdebatan para ulama. Dikatakan salah gitu. Malaikat itu kan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin katanya itu disebut salah, karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan itu sebuah kesalahan untuk level malaikat, dengan alasan bahwa dalam kalimat sebelumnya para malaikat itu mengatakan ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ayat 32. Jadi setelah mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu ada penyesalan diikuti dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, dari dua pendapat mufasir itu dipadukan itu Pak. Dalam arti dikompromikan lah. Istilah usul fikihnya itu di thariqatul jam'i itu ya. Untuk melahirkan sebuah kesimpulan yang pas gitu kan. Yang merangkul dua-duanya sehingga lahirlah sebuah kesimpulan begini. Untuk ukuran kita manusia, perkataan malaikat, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, untuk ukuran kita itu tidak dikatakan sebuah kesalahan untuk ukuran kita manusia, tapi untuk ukuran para malaikat itu diponis atau dinilai sebuah kesalahan. Jangankan begini Pak, jangankan ukuran kita dengan ukuran malaikat, untuk ukuran kita dengan para nabi saja kan sudah beda Pak. Contoh begini nih, Nabi Muhammad ketika beliau itu abus Pak, abus itu cemberut Pak. Ketika Nabi Muhammad itu cemberut bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum, seorang laki-laki yang tua dan buta, itu ditegur oleh Allah. Padahal kan sekalipun Nabi Muhammad cemberut, Abdullah bin Umi Maktum kan nggak ngelihat Pak. Beliau kan buta. Ek molotot, ek cemberut dia mau tahuan gitu. Tapi oleh Allah itu ditegur. Abasa wa tawalla. Kenapa Muhammad kamu itu cemberut kan gitu ta. Beda lagi lamun beliau memarahi gitu, banyak memarahi, memaki-maki, ya itu logika kita juga mengatakan salah. Tapi ini cemberut kepada orang buta dikatakan salah. Itu untuk ukuran Nabi. Kalau untuk ukuran kita biasa wae Pak. Malah orang boro-boro kanu buta, kanu molotot wae gesok cemberut kan gitu Pak. Kanu molotot itu. Nah, ini untuk ukuran para malaikat, untuk ukuran para malaikat, bahwa perkataan malaikat itu dinilai sebuah protes itu Pak, dinilai sebuah protes terhadap rencana Allah menciptakan fil ardi khalifah itu. Jadi sekali lagi nih, ada sebuah perbedaan yang sangat jauh Pak, antara Adam, Hawa dengan iblis itu. Kalau iblis setelah berbuat salah itu tidak ada penyesalan, sementara Adam dan Hawa setelah berbuat salah itu ada penyesalan, ada penyesalan. Nah, kita pun sebetulnya dianjurkan seperti itu Pak. Kan yang namanya orang bertakwa itu bukan orang yang bebas dari kesalahan. Orang bertakwa itu bukan orang yang luput dari dosa Pak. Karena namanya juga orang itu manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya kesalahan. Tapi kalimat berikutnya kan, wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa itu
bertaubat. Bahkan dalam hadis lain kan dikatakan kegembiraan Allah ketika ada orang yang bertaubat itu melebihi kegembiraan seorang musafir, Pak. Seorang musafir yang sedang mengadakan perjalanan jauh, lalu di tengah-tengah padang pasir dia istirahat. Ketika istirahat, kuda yang ditungganginya berikut perbekalannya dibawa kabur. Kudanya melarikan diri gitu, Pak. Sehingga si musafir itu kan putus asa. Di tengah-tengah padang pasir, tujuan masih jauh, bekal hilang. Tapi tak lama kemudian kudanya itu datang lagi. Kan gembira sekali dia. Yang tadinya sudah putus asa gembira sekali. Nah, kegembiraan Allah bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu melebihi kegembiraan itu. Makanya tadi kita katakan orang yang bertakwa itu bukan orang yang luput dari dosa. Dia pernah berbuat dosa tetapi mengikuti perbuatan dosanya itu dengan amalan-amalan yang soleh. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, Pak. Tutupilah keburukan itu dengan kebaikan. Makanya di kalimat berikutnya nih, penghujung ayat, innahu sesungguhnya dia, maksudnya sesungguhnya Allah, huwa dialah at-tawwab, dat yang maha penerima taubat, ar-rahim, dan juga dat yang maha pengampun. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.